cerita tentang apa? Sapi. Nah, itu bagus tuh, berarti ada fokusnya dikit ya. Kemudian di ujung kisah tentang sapi betina, di mana Allah menamakan surah Al-Baqarah itu dengan kisah ini. Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi betina, ya kan? Dari banyak kisah di dalam surat Al-Baqarah itu, kenapa yang dipilih menjadi nama surat sapi betina itu kisah tentang sapi ini? Kenapa enggak kisah yang lain? Di situ ada kisah Nabi Adam, ya kan? Di situ ada kisah tentang Bani Israel yang bermacam-macam kedurhakaannya kepada Allah. Tapi yang dipilih oleh Allah itu adalah kisah tentang penyembelihan sapi betina yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada kaumnya. Ya. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ini menarik. Kisah berkaitan dengan sejarah. Dan sejarah bukan hanya cerita masa lalu berkaitan dengan tanggal, dengan hari, dengan bulan, dengan tahun, kemudian peristiwa tertentu. Tapi kisah-kisah dalam Al-Quran ini selalu dikaitkan dengan makna-makna spiritual, pelajaran tentang hukum, peradaban, hukum sosial, hukum politik, hukum ekonomi yang mengendalikan dan yang menyebabkan jatuh dan bangkitnya suatu peradaban. Ya, kadang-kadang kalau kita belajar sejarah kan boring ya Bu ya. Ya Pak ya. Belajar sejarah ya. PSBB dulu masih kecil ya, masih SD, masih SMP atau SMA itu kayaknya kita belajar sejarah itu ogah-ogahan ya. Padahal sejarah ini penting. Kalau disampaikan sejarah itu hanya berkaitan dengan prosedur hari, tanggal, bulan, tahun, tetapi kemudian kita tidak diajarkan tentang makna, tentang simbol, tentang arti dari sebuah peristiwa itu dalam membangun peradaban kita, maka ya pelajar sejarah itu ya jadinya hampa. Al-Quran ini yang kita baca itu 2/3 isinya tentang sejarah, tentang kisah ya. Ketika kita baca surat Al-Fatihah saja, kalau kita bagi misalnya isi surat Al-Fatihah itu ada 5 bagian. Satu tentang apa? Tauhid kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Itu tentang tauhid. Memperkenalkan nama-nama Allah, memperkenalkan siapa itu Allah yang wajib kita sembah. Dia yang memiliki, dia yang menciptakan, dia yang mengendalikan, dia yang memberi rizki semua makhluk alam semesta yang ada di jagat raya ini. Kemudian yang kedua, tema surat Al-Fatihah apa? Maliki Yaumiddin, tentang hari akhirat. Ya, akhirat itu mencakup apa? Surga dan neraka, ada janji dan ancaman. Yang ketiga ada tentang apa isi surat Al-Fatihah? Tentang ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian yang keempat ada tentang syariat, petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Kita hidup ini harus mengikuti petunjuk dari Allah, pedoman hidup dari Allah ya. Nah, ketika kita mengikuti petunjuk dari Allah, hati-hati, ada warning. Warning itu masuk bab tema yang kelima. Jangan kamu umat Islam ketika menjalankan syariat Islam, jangan sampai terjebak, terjerumus, jatuh dalam kesalahan umat-umat sebelumnya. Nah, masuklah ini bab tentang kisah.
Ya, ketika menyampaikan apa itu siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin. Kalau kamu menjalankan syariat Islam, ikutilah jalan syariat yang lurus sebagaimana yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bukan seperti kaum terdahulu yang mengaku mengikuti agama Allah, tapi mereka apa? Tersesat, mereka dimurkai oleh Allah, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi lengkap isi surat Al-Fatihah itu ada 5 bagian. 1/5 bagian isi Al-Quran atau di dalam surat Al-Fatihah itu yang menjadi simbol, menjadi katalog, referensi utama kaum muslimin ketika kita belajar Al-Quran. Itu bagian yang kelima adalah tentang kisah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran di masa lalu, apakah tidak ada hubungannya, relevansinya dengan masa hidup kita sekarang? Ada, ya. Jadi kisah dalam Al-Quran itu bukan untuk dongeng, bukan untuk pengantar tidur, bukan untuk nakut-nakutin anak kecil, bukan, ya. Tapi kisah seperti apa penyimpangan Yahudi dan Nasrani itu justru menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafa, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Jalankanlah syariat Islam itu secara kafah, jangan seperti umat-umat terdahulu yang membangkang, yang durhaka, yang mengimani sebagian isi wahyu yang Allah turunkan kepada mereka dan mengkufuri sebagian yang lainnya, ya. Jadi kisah-kisah itu dalam Al-Quran ini luar biasa, sumber inspirasi. Kita diberikan perbandingan bagaimana umat terdahulu, kesalahannya di mana, kekeliruannya di mana, ya, supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan mereka. Nah, salah satu, kalau kita sekarang nih ramai sekarang orang bicara tentang apa? Israel itu biadab, kejam, ya, udah di luar batas kemanusiaan. Mungkin sebagian besar atribut perbuatan pekerjaan setan iblis menjerumuskan menyelewengkan manusia itu sekarang udah diambil alih sama mereka itu, ya. Membunuh iya, memfitnah iya, ya kan, memutarbalikkan fakta iya, mendominasi iya, menjajah iya, ya kan. Sifat-sifat buruk mereka itu semua ada dalam Al-Quran, seperti yang sekarang realita yang kita alami sekarang ini, ya. Nah, maka cerita tadi yang dibaca dalam ayat oleh imam tadi, mulai dari apa? Ayat 67 sampai 74, cerita tentang perintah untuk menyembelih sapi betina itu adalah ujian dari Allah kepada Bani Israel. Siapa Bani Israel? Anak-anak cucu keturunan Nabi Yakub. Ada 12 anaknya termasuk Nabi Yusuf. Dari 12 anak Nabi Yakub itulah lahir suku-suku dari kalangan Bani Israel yang kita kenal sekarang. Pertanyaannya, Pak Ustadz, kenapa itu Yahudi Bani Israel kok nggak diazab, nggak disiksa Allah, nggak dihancurin, nggak dibinasakan aja, nggak tersisa seperti apa umat-umat terdahulu? Kan ada doanya Nabi Nuh tuh Pak,
Ya. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa kafiran. Ya. Apa doanya itu yang ujungnya itu wala yalidu illa, ya, itu ada dalam surat Nuh. Ya Allah, janganlah engkau sisakan di atas dunia ini satupun orang kafir yang durjana. Jadi Nabi Nuh itu udah saking keselnya, ya, dia berdakwah 900 tahun, yang ikut petunjuk yang dibawa oleh Nabi Nuh ini cuma segelintir orang. Malah lebih banyak jumlah hewan dan binatang, ya. Itu hewan dan binatang yang ikut kapalnya Nabi Nuh, ya, perahunya Nabi Nuh yang menyelamatkan makhluk itu jumlah hewan itu lebih banyak daripada manusia yang mengikuti risalah itu. Jadi lebih apa? Lebih pinteran dikit binatang, ya. Mereka diselamatkan mau, mereka ikut. Tapi manusia ketika mau diselamatkan oleh Allah dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh, banyak yang nggak mau, ingkar. Maka Nabi Nuh berdoa, ya Allah, jangan kau sisakan di atas muka bumi ini satu rumah pun untuk orang-orang kafir itu bernaung. Siapa? Kalau engkau sisakan mereka ya Allah, innaka in tadharhum yudhillu ibadak. Kalau ada sisa mereka yang ingkar, mereka pasti akan apa? Menyesatkan hamba-hambamu yang lainnya, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali orang-orang fasik dan fujur. Ya. Semua umat Nabi yang sebelumnya itu, jadi sebelum Nabi Ibrahim, ya, diutus oleh Allah, itu semua umat-umat Nabi sebelumnya itu hancur, binasa. Ya. Nabi Nuh umatnya dihancurkan oleh Allah. Nabi Soleh kaum Samud hancur. Nabi Hud kaumnya siapa namanya? Kaum Ad hancur. Kaum Madian kaumnya Nabi Shu'aib hancur. Ya. Kalau Fir'aun yang hancur cuma Fir'aunnya aja, membala tentaranya, itu musuhnya Nabi Musa, ya kan? Rivalnya Nabi Musa alaihissalam. Itu yang dihancurkan bala tentaranya aja. Nabi Lut kaum Sodom umatnya hancur, dibinasakan oleh Allah. Sekampung-kampungnya, satu negeri dihancurkan. Ya, kalau ada tikus, ada kucing juga ikut hancur juga itu. Dibakar juga sama Allah. Ya. Nauzubillah min zalik, nggak tersisa. Tapi kenapa nih sekarang yang merusak dunia, ya, dari kalangan Bani Israel kok dibiarkan ada tersisa? Masih terus dia beranak pinak. Nah, itulah untuk memang menjalankan skenario dari Allah Subhanahu wa taala supaya umat Islam ini bercermin, ngelihat tuh, lihat ayat yang kamu baca setiap hari dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu kamu bisa lihat langsung bagaimana kaum-kaum yang durhaka dimurkai oleh Allah dan yang tersesat dari jalan Allah. Kamu bisa lihat, kamu bisa menyaksikan hidup sejaman semasa dengan kalian, yaitu kaum yang mengaku sebagai pengikutnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Tidak dihancurkan oleh Allah. Buat apa? Cermin, nyata, kelihatan perilaku-perilakunya itu. Makanya umat Islam jangan mengikuti perilaku seperti mereka, jangan tersesat seperti mereka, jangan dimurkai oleh Allah seperti mereka. Kisah Nabi, kisah apa? Kisah tentang sapi betina kan gampang, ya. Disuruh nyembelih sapi betina, ya udah sembelih aja, lu cari aja sapi yang kelaminnya perempuan, betina, ya.
mau umur berapa, mau kayak apa, warnanya apa, ya nggak usah dipikirin, nggak usah ditanyain. Tapi Bani Israel ini apa namanya, ya, ngeyel. Ya, ditanya sama mereka, itu yang sapi betina yang wajib kita, yang perlu kita sembelih ini yang bagaimana? Ya. Apakah yang dipakai untuk membajak sawah atau hanya untuk sapi perahan? Warnanya apa? Ya. Kemudian besarnya, tingginya seberapa? Dan lain-lain sebagainya, ya. Ujung-ujungnya fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Jadi mereka baru menyembelih itu dalam keadaan terpaksa dan hampir saja tidak disembelih, sebagaimana perintah Allah kepada mereka. Apa tujuannya itu? Kan untuk membuktikan siapa yang bersalah. Dulu ada kasus pembunuhan di zaman itu di kalangan umat Nabi Musa, nggak ada alat buktinya, nggak ada CCTV-nya, nggak ada saksinya. Satu-satunya yang bisa menjadi saksi ya korban itu yang sudah mati, yang tahu siapa pembunuhnya. Maka Allah perintahkan sembelih sapi betina itu. Nanti Nabi Musa atas perintah Allah ambil bagian paha kaki daripada sapi itu, dipukulkan ke tubuh korban. Dia akan hidup dan akan bicara siapa yang membunuhnya. Simple cara, tapi untuk bisa menyembelih itu mereka puter-puter, ya. Nah itulah, pada ujung kisah itu Allah berikan makna, Allah berikan apa? Petunjuk. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Itulah contoh orang-orang yang hatinya sudah keras membatu. Ya. Kalau Israel itu bukan kepala batu lagi, hatinya batu. Ya. Anak-anak aja ditembakin. Itu kan udah bukan kepala batu lagi itu. Itu hatinya sudah nggak punya hati. Ya. Perempuan itu kan walaupun dia alasannya kita mau membalas atau menghukum kelompok teroris, ini kalau persepsi mereka itu pejuang kemerdekaan Palestina itu dibilangnya teroris, ya sama di mana-mana penjajah begitu. Yang namanya penjajah, perampok negeri orang, menghadapi perlawanan dari pribumi, perlawanan orang yang asli tinggal di situ, mempertahankan tanah kelahirannya, ya mereka disebutnya apa? Kelompok teror. Ya. Ya kalau ente mau balas serangan itu, ya hadapi dong secara gentleman. Ya, orang yang memang mengangkat senjata, jangan ente membabi buta. Anak-anak kecil, perempuan, orang yang lagi di rumah sakit, disikat juga sama dia. Disurati, dikirim, ditelepon, suruh kosongkan wilayah ini, disuruh mengungsi ke daerah lain. Udah dikosongin daerah itu, tempat itu mau dibom, di jalan mau mengungsi dibom juga. Itu kan kurang ajar, ya. Dia suruh ngosongin, udah dikosongin, lagi jalan mau pindah ke tempat lain yang aman, dibom juga. Terus ngapain lu kasih tahu? Emang kurang ajar nih, bajingan. Batu hatinya. Itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Memang sudah apa ya? Kalau kata orang Betawi itu dari sononya itu. Dari zaman nenek moyangnya dulu tuh, Bani Israel dari zaman Nabi Musa. Sombongnya enggak ketulungan, pongahnya, angkuhnya luar biasa. Itu yang menyebabkan mereka enggan untuk ya mematuhi perintah Allah. Hati mereka itu keras seperti batu, au asaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu itu. Ini Al-Quran, Pak. Wa inna minal hijarati. Ini kalau di buku pelajaran, di buku sejarah yang kayak begini kan nggak ada ungkapan-ungkapan perumpamaan, ya, pelajaran-pelajaran spiritual itu nggak ada.
Ya kita taunya bacanya ya Israel itu bangsa terzalimi. Ya, dia dihukum oleh rezim Nazi Jerman, ya, oleh Hitler, dipanggang hidup-hidup, dimasukkan ke dalam kompor gas, bukan kompor gas kita nyalain kompor di rumah, itu masuk ruangan, masuk di dibakar pakai kompor pakai gas, itu yang disebut dengan Holocaust. Ya, itu pada saat Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, ya kan, Jerman Nazi itu kan melawan sekutu. Apakah Inggris, apakah Prancis, apakah negara-negara di Eropa itu. Kemudian front yang ada di timur, Amerika melawan Jepang. Ya. Nah, Jepang dan Jerman Nazi itu dulu dianggap sebagai rezim yang fasis. Tapi ternyata alasan mereka mendapatkan siksaan di Holocaust oleh rezim Nazi Jerman itu ternyata membuat orang-orang Yahudi ini yang dengan alasan itu mereka ingin mencari tempat yang aman, mengumpulkan Yahudi dari seluruh dunia untuk mewujudkan cita-cita kelompok Zionis internasional yang mengadakan konferensi internasional Zionis pertama di Basel, Swiss tahun 1897. Ya. Punya alasan nih, ini dibikin nih, direkayasa nih. Yang dihukum itu cuma berapa sekian ribu, tapi seolah-olah digambarkan ini jutaan orang Yahudi dipanggang mati. Padahal nggak nyampe, sejuta aja kagak ada, ratusan ribu juga enggak. Ya. Ada sejarawan Yahudi yang mengungkap, membongkar data-data itu, mengatakan itu Holocaust itu hanya mitos yang menggambarkan jutaan mereka dibunuh. Itu hanya ribuan. Iya betul, ada, tapi ribuan, angkanya bukan jutaan. Dan kita dimanipulasi, ditipu dengan alat-alat media mereka, didukung oleh kekuatan-kekuatan besar dunia ini untuk memberikan legitimasi bahwa orang-orang Yahudi di seluruh dunia, di Eropa yang terpencar-pencar itu harus memiliki negara sendiri supaya mereka aman, tidak dikejar-kejar, tidak dihancurkan, tidak dimusnahkan oleh rezim fasis Hitler. Ya. Nah, sebelumnya, ini kalau bicara sejarah, baca sejarah gitu ya, itu tahun 1917 ketika masih berlangsung Perang Dunia ke-1, Menteri Luar Negeri Inggris, ya, siapa namanya? Arthur Balfour. Dia membuat secarik surat, satu kertas, isinya menjanjikan tanah Palestina yang akan dikuasai, baru akan. Ini belum menang perang nih Inggris nih. Emang setan begitu kan, menjanjikan ya. Ya'iduhumus syaitan wa yumannihim wa ya'iduhum. Ya kan? Ini setan-setan ini juga menjanjikan nih sesuatu yang tidak dia miliki, dia janjikan untuk diberikan kepada orang yang gak berhak memiliki. Luar biasa ini konspirasi dunia ini, Pak. Jadi kalau kita baca Al-Quran, itu bukan cuma semata-mata kisah buat dongeng. Oh iya, hatinya keras batu. Batu itu, jangankan itu, batu aja bisa apa? Mengeluarkan air ya, dia bisa lunak. Walaupun lama gitu ya, dia bisa retak, dia bisa bolong, kena tetesan-tetesan lama sekian tahun ya. Bahkan batu itu ada yang meluncur dari atas, jatuh karena takut kepada Allah. Enggak cuma begini, Pak. Kita baca Quran itu kita hubungkan dengan realitas ya. Makanya melihat kejadian-kejadian sekarang ini, itu semakin membuktikan kebenaran Al-Quran. 1917 dia tulis surat, dijanjikan kami akan berikan tanah Palestina yang akan
kami ambil akan kami. Memang itu sudah gimana ya? Itu sudah direncanakan dan memang sudah lemah itu. Dua kekuatan ini sekutu, Inggris, Rusia dan Prancis, melawan kekaisaran Jerman waktu itu dan kekaisaran Ottoman, Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani itu dipaksa dan dijebak untuk masuk dalam Perang Dunia ke-1, untuk masuk dalam porosnya Jerman, itu pun dipaksa dan direkayasa. Turki Utsmani sebenarnya nggak mau ikut dalam Perang Dunia ke-1, hanya karena dia terlibat dengan fakta pertahanan bersama dengan kekaisaran Jerman, karena Jerman ini yang membantu modernisasi militer dan persenjataan Ottoman Turki di masa Sultan Abdul Hamid II menghadapi ancaman-ancaman geopolitik global oleh kekaisaran Imperium Inggris, kekaisaran Prancis, kekaisaran Rusia. Maka Turki Utsmani harus membuat aliansi, tapi aliansi itu bukan untuk seperti NATO sekarang, hanya untuk modernisasi alat persenjataan supaya apa? Menggentarkan musuh, jangan main macam-macam sama saya gitu kira-kira. Kita juga punya senjata canggih, Jerman yang kasih bantu modernisasi itu. Ya. Itu ditulis, surat itu diberikan kepada siapa? Kepada Lord Rothschild. Rothschild ini bankir terbesar di Eropa yang memiliki jaringan bank terbesar di Eropa, pusatnya di Inggris, dan dia adalah ketua komunitas Yahudi di Inggris, United Kingdom dan Irlandia. Coba bayangkan, menteri luar negeri ngasih janji kepada pengusaha. Ini model kayak zaman sekarang, di mana-mana begitu. Ya. Ada Lord dulu namanya Lord Rothschild, nggak tahu Lord di Indonesia siapa itu sekarang. Ada Lord siapa? Sunda Empire ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang luar biasa. Ya. Negara Utsmaniyah, Ottoman itu sudah lemah, kemudian kalah dalam Perang Dunia ke-1, maka seluruh wilayah-wilayah negara-negara bagiannya itu kemudian diambil alih, dibagi-bagi oleh tiga negara atau kekaisaran yang memenangkan Perang Dunia ke-1. Itulah awal malapetaka Palestina sekarang ini. 1917 keluar surat itu, diberikan kepada ketua komunitas Yahudi internasional Lord Rothschild yang punya uang. Semua negara-negara Eropa itu berhutang sama dia. Gak tahu duitnya dari mana itu, banyak sekali itu ya. Dan dia mempengaruhi semua raja-raja dan kaisar-kaisar di Eropa, termasuk menawarkan bantuan dana kepada Sultan Abdul Hamid II, Sultan Ottoman terakhir yang menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa yang dilengserkan paksa tahun 1909. Jadi sebelum Perang Dunia I ini Sultan yang kuat ini ya, 40 tahun dia berkuasa untuk melindungi wilayah-wilayah Islam, terutama Palestina, supaya tidak jatuh ke tangan penjajah kolonialis Inggris dan lain sebagainya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, ditawarin apa? Kami akan putihkan semua, bayar semua hutang-hutang kerajaan Utsmani kepada Eropa. Dia yang bayarin tuh. Kami akan bangun industri di negara-negara Utsmani, akan bangun pembangunan ya. Dan kami akan berikan modernisasi persenjataan Ottoman Turki. Tapi tiga tawaran itu kemudian ditolak. Kenapa? Karena dia minta imbalan apa? Minta imbalan tanah Palestina supaya diberikan kepada umat Yahudi. Dengan lengsernya Sultan ini tahun 1909 ditambah dengan tahun 1917 Arthur Balfour itu memberikan janji kepada Lord Rothschild
untuk memberikan tanah Palestina kepada orang-orang Yahudi agar mereka membangun negara nasionalnya, nation state-nya di sana, maka disitulah awal malapetaka muncul. Itulah yang menyebabkan tahun 1948 terjadi tragedi Nakbah Palestina, ketika warga asli penduduk negara Palestina terusir sehingga mereka mengungsi di banyak negara-negara Arab. Kemudian terjadi perang Arab Israel tahun 48. Berdiri negara Israel itu dideklarasikan tanggal 10 Desember 1948, ya, langsung diberikan stempel legalitas oleh PBB. Hebat itu. Jadi ini dunia ini kan, PBB ini kan warisan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dan mereka sudah siapkan infrastruktur politiknya untuk memberikan legitimasi. Ya. Itu yang disebut dengan janji Balfour itu. Itulah awal malapetaka Palestina. Itulah awal malapetaka yang dimana di jantung dunia Islam itu ditanam sebuah virus kanker ganas yang namanya Israel ini, untuk mengacak-acak dunia Islam, untuk melemahkan umat Islam. Karena ada kaidah dari zaman dulu sebelum peradaban Islam berkuasa di dunia, memimpin dunia, itu ada kaidah tidak tertulis, siapa yang menguasai wilayah Yerusalem, yang menguasai wilayah negeri Syam, Palestina, maka dia pasti akan menguasai dunia. Kenapa? Karena posisi letak strategis Baitul Maqdis dan Yerusalem itu berada di tengah-tengah antara benua Eropa, benua Asia dan Afrika. Itu tengah-tengah itu. Sama dengan strategisnya posisi Konstantinopel yang dulu dijuluki oleh Napoleon Bonaparte, ya, Kaisar Prancis, walaupun sebentar dia berkuasa itu, dijuluki Konstantinopel itu adalah ibu kota untuk seluruh dunia. Kalau seluruh negara-negara dunia ini menyatu dalam satu negara, maka yang berhak menjadi ibu kota itu adalah Konstantinopel, katanya. Karena saking kuatnya, saking canggihnya, saking indahnya, dan berada tepat di jalur perdagangan pusat dunia, yaitu di Konstantinopel yang menghubungkan antara benua Asia dan Eropa. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa umat Islam membela mati-matian Masjidil Aqsa? Itu bukan hanya karena tugas keagamaan, bukan hanya mandat kemanusiaan, tetapi ajaran Islam memang menjelaskan secara jelas, secara gamblang, bagaimana posisi Masjidil Aqsa itu sangat penting bagi peradaban manusia, dan tidak ada yang bisa memberikan kedamaian dan perdamaian di wilayah yang pusat pergolakan dunia itu kecuali hanya peradaban Islam. Anda mau pakai solusi apa zaman sekarang? Solusi PBB yang membagi wilayah tanah Palestina menjadi dua, istilahnya sekarang itu namanya two state solution, solusi dua negara. Saya mau tanya, ada mantan diplomat di sini? Ada yang pernah kerja di Departemen Politik, Hukum dan Keamanan, ya, atau ada praktisi hukum internasional? Mau solusi dua negara seperti apa itu? Saya logikanya begini ya, kalau kita memberikan legitimasi dua negara, solusi dua negara, logikanya itu tidak memenuhi tuntutan keadilan. Kenapa? Saya umpamakan begini, saudara punya rumah, punya tanah, punya properti, hak milik sepenuhnya 100% punya saudara. Saudara punya sertifikat hak miliknya, ya. Anda tidak berhutang kepada siapapun, Anda tidak menjaminkan dan menggadai rumah dan properti itu kepada pihak manapun.
tiba-tiba datang segerombolan preman, ya, datang ke rumah Anda, datang ke properti Anda, lalu menduduki rumah itu. Apa yang Anda akan lakukan? Melawan, berdamai, atau menyerah? Saya membayangkan istilah solusi dua negara ini sangat ambigu. Kalau melawan, kita nggak, apalagi dia premannya ini punya backing kuat nih, ya, punya senjata, dia bawa senjata banyak, punya duit banyak nih. Kalau kita mau berperkara di pengadilan, dia udah siapin, ya, banyak kardus buat suap hakim, jaksa, segala macam kan. Itu kira-kira itu. Ya, kekuatan semua ada di pihak dia. Ya. Ini bagaimana ini? Kita mau lawan, hitung-hitungan kertasnya kalah di pengadilan, ya. Tapi kita sah, pemilik sah itu. Terus bagaimana? Menyerah? Serahkan nggak properti kita semua ke dia? Nggak mungkin juga. Ya sudah, ambil win-win solution. Nah ini gila ini, win-win solution, istilah dua-duanya sama-sama menang loh. Yang menang itu siapa? Masa kita yang punya hak dapat separuh, wong itu punya kita? Ya. Kita berdamai dengan mereka. Ibaratnya maling, perampok menduduki rumah kita, kemudian kita disuruh berdamai, hidup berdampingan. Ente pemilik sah dengan perampok duduk di situ sama-sama, bagi paro dua, ya. Di paro dua itu rumah, ya. Hidup aman dan damai. Kira-kira satu saat nanti kalau preman ini lebih kuat, kira-kira akan mengambil semuanya apa enggak ini? Bisa Anda hidup tenang, damai, bisa tidur nyenyak di situ? Bisa anak istri Anda tinggal di situ dengan tenang? Mana bisa tenang? Sementara yang punya rumah, yang pemilik sah di situ, tidak dikondisikan, tidak diberikan kondisi apapun untuk kuat setara dengan mereka. Seperti Palestina sekarang, itu nggak bisa, memang sengaja dilemahkan, tidak dibikin kuat. Tidak punya tentara, ya, tidak punya institusi negara seperti negara berdaulat, tidak punya apa namanya, ya tidak, gimana ya, negara disebut negara Palestina itu sekarang ya itu ompong, nggak ada, tidak bisa dikatakan sebagai sebuah negara. Kita bisa hubungan internasional, ada paspor diakui di semua negara, ya. Kemudian kita dagang, ekspor impor jalan begini, ya. Kemudian kita mau ngapa-ngapain gampang. Ada orang mau ganggu tanah kita, negeri kita, kita punya tentara nasional. Ya. Ada perwakilan tetap kita di mana-mana di organisasi-organisasi dunia, ya. Kalau mau minjem ke luar negeri juga ada jaminannya jelas. Ada apa ya, macam-macam itu kan, ada letter kreditnya kan. Tapi ini negara Palestina ini tidak punya apa-apa, dan dibiarkan lemah memang, dan dipecah wilayahnya saja sekarang. Ente mau buat two state solution, negara Palestina itu aja negaranya dipecah. Satu ada di selatan dekat perbatasan Mesir, kecil, jumlahnya setengah kota Jakarta, 365 km persegi, Pak. Ya, itu ibaratnya luasnya itu cuma Jakarta Barat dan Utara itu. Tiap hari diganggu, tiap hari dibom itu sekarang. Ya. Satu lagi di tepi barat, ini jumlahnya agak luas tanahnya, 5.000 km persegi. Tapi itu pun tidak bisa terkoneksi, terhubung dengan negara yang bagian yang lain. Dia tetap dijaga, dikontrol penuh oleh Israel. Keluar masuk kontrol Israel. Pajak saja bayar masuknya ke Israel dulu, baru nanti dikasih ke Palestina. Kan apa negara macam itu? Ini yang Anda mau solusi dua negara? Nggak bisa. Logika keadilannya di mana? Perampok kok dikasih hak legitimate
Dia nggak punya, beli aja enggak, suratnya aja kagak ada, tiba-tiba mengklaim, datang, ya, menduduki, terus kita bisa berdamai, bersebelahan sama dia, sementara dia lebih kuat dari kita. Ya, ini pilihan yang tidak masuk akal. Ya. Jadi yang adil itu adalah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang masalah konflik di Timur Tengah ini, Palestina, ya kembali kepada konstitusi kita. Kalau Indonesia memandang bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan, bukan dikasih hak. Oh, penjajah kok dikasih hak, gimana? Terus gimana? Kalau Indonesia kan dulu dijajah Belanda, Jepang, dia punya negara asal, dia kembali ke sono, iya. Terus Yahudi gimana? Gak punya negara. Lah, Yahudi itu, Pak, ya, dia ada di mana-mana negara, dia sudah jadi warga negara sana. Ya kembalilah Anda ke sana. Wong bapaknya, neneknya, kakeknya, buyutnya aja nggak lahir di Palestina kok. Nggak punya akar sejarah, nggak punya akar budaya di situ. Nama-nama kota aja baru dibikin setelah tahun 67, nama-nama Ibrani bahasa Israel itu. Tel Aviv itu kan aslinya bahasanya Yafar kalau dalam bahasa Arab. Ya. Ashkelon itu Asqalan, tempat lahirnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Oh, itu nama-nama baru semua, Esdut, Esturut, apalah, Espurut kali, jeruk purut, tak macam-macam. Itu nama-nama yang dulu nggak ada dalam peta dunia itu, Pak. Nah, kok tiba-tiba datang orang dari semua negara dunia ini berbondong-bondong mengklaim ini tanahnya itu. Ini kan ngerampok namanya. Dia bawa senjata, didukung oleh Inggris, didukung oleh Amerika. Inggris pemenang Perang Dunia ke-1, Amerika pemenang Perang Dunia ke-2. Ya. Ini kan tidak adil sekali. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita lihat bagaimana Al-Quran memberikan narasi itu, maka bagaimana solusi dari Al-Quran? Kalau saya melihatnya begini, ya, sebagaimana Bani Israel atau Yahudi itu membangun negara di tanah Palestina itu dengan bermodalkan janji, satu cari kertas dari seorang yang namanya Arthur Balfour. Dia masuk mendirikan negara ilegal tahun 48 di wilayah Palestina, maka Israel, kaum Yahudi ini juga akan keluar, akan hancur dengan janji Allah. Kira-kira janji Balfour dengan janji Allah kuat mana, Pak? Ya menurut kita, Allah kan gitu, nggak tahu. Yang jelas-jelas aja Pak Ustadz nih, ini negara dunia ini sekarang begini, ananu. Kita ini bergantung sama dia gitu kan, ekonomi, finance, ya, perbankan dan sebagainya, jari semua tatanan dunia ini memang sudah complicated. Tapi bagi orang beriman, ya, apa yang dijanjikan Allah kepada Rasulnya itu bukan sesuatu yang jauh atau utopia, tidak mungkin atau mustahil diraih. Nabi Muhammad ketika perang Ahzab tahu? Tahun 5 Hijriah, dikepung oleh 10.000 kaum musyrikin dan Yahudi, ditinggalkan oleh orang-orang munafik Madinah. Ya, ini kolaborasi semua. Yang satu di dalam tugasnya memata-matai untuk luar, itu orang munafik. Dia nggak bantu Rasulullah, dia ikut memboikot ekonomi Madinah. Yahudi sebagai tetangga di situ, sebagai pendatang di Madinah, setelah mereka berdiaspora, tidak ada di Baitul Maqdis, dia sebagian ada tinggal di Madinah. Ya. Maka kalau Bani Israel Yahudi itu mengklaim dia harus mendirikan negara dengan
klaim historis, historical claim, maka klaimnya Yahudi itu akan mendirikan negara Israel Raya. Perbatasannya mana? Dua sungai yang digambarkan dengan garis biru di bendera mereka, yang di tengahnya itu ada bintang Daud. Sungai itu yang pertama adalah Efrat yang ada di Irak, dan sungai Nil yang ada di Mesir. Itu mimpi dan cita-cita Zionis itu. Jadi jangan salah, mereka hanya puas dengan wilayah Palestina sekarang. Itu juga mau mencaplok ini, wilayah yang ada di antara dua sungai Efrat di Irak dan Nil yang ada di Mesir. Kenapa? Karena menurut mereka, keterangan-keterangan dalam Perjanjian Lama, Yahudi pernah tinggal, pernah menetap di wilayah di antara sungai Nil dan sungai Efrat, termasuk Madinah. Jadi kita ini jangan bodoh-bodoh amat, Pak. Madinah itu juga diklaim sebagai tanah mereka sampai sekarang itu. Jadi jangan salah, dari sungai Efrat sampai sungai Nil, termasuk di dalamnya Madinah, tanah suci umat Islam. Ya, termasuk juga mereka klaim itu yang di Masjidil Aqsa Palestina itu adalah wilayah mereka, historical claim. Ini historical claim dalam hukum internasional di dunia modern sudah nggak ada, nggak berlaku. Kalau mau pakai historical claim, Amerika harus keluar, orang kulit putih dari benua Amerika itu. Betul. Kenapa? Karena penduduk aslinya adalah Indian. Historical claim bisa. Orang Indian, suku Indian mengklaim ini tanah kami, leluhur kami, Anda nggak boleh tinggal di sini. Kulit putih di Australia dan Afrika Selatan harus keluar dari negara itu. Kenapa? Historical claim, suku asli aborigin dan suku asli Afrika mengklaim ini tanah saya. Mau apa ente? Bisa. Jadi kontradiktif. Amerika, Australia, Eropa mendukung Israel itu sebagai historical claim mendirikan negara, sementara dia sendiri sebagai negara modern, nation state Amerika, Australia dan sebagainya itu, dia sendiri tinggal di tanah yang bukan itu aslinya milik dia. Jadi rusak cara berpikir dunia ini sekarang, Pak. Ya. Maka kita kalau mau menghadapi konspirasi Zionis, cuma cukup pakai modal satu kertas, ya, walaupun di belakang satu kertas itu duitnya banyak tuh, upetinya itu, ya kan? Nggak mungkin lah Lord Rothschild dikasih janji begitu lalu kemudian dikasih gratis. Nggak ada makan siang gratis di dunia ini sekarang. Kalau mereka mengandalkan janji Balfour, kita mengandalkan janji Allah bahwa Israel, kaum Yahudi pasti akan keluar dari bumi Palestina itu. Apa dalilnya? Lihat surat Al-Isra ayat 104. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul ardh. Kondisi kita sekarang itu mengarah seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Yahudi dari seluruh dunia akan ditempatkan di dalam satu tempat. Yang tadinya berdiaspora, mereka digiring oleh kelompok Zionis internasional itu untuk tinggal di wilayah Palestina, di Baitul Maqdis. Itulah seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 104 itu ya. Wa qulna, dan kami telah menyatakan, mim ba'dihi, setelah wafatnya, jauh setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, li bani Israila, kami perintahkan kepada Bani Israel, uskunul ardh, tinggallah kamu di tanah yang diberkati oleh Allah. Fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa, sebab pada saat nanti ketetapan Allah, janji dan ancaman Allah yang terakhir untuk Bani Israel akan dibinasakan, kami akan datangkan mereka, hadirkan semua Yahudi itu di satu tempat itu. Ji'na bikum lafifa, akan bercampur dan akan berkonflik luar biasa di daerah itu. Nah itulah kemudian kalau kita baca surat Al-Isra itu kaitannya dengan situasi politik dunia sekarang nyambung gitu.
Jadi nggak ada Al-Quran itu ngomong bicara tentang kisah itu asal-asal, nggak ada. Kisah dalam Quran cuma buat kembang tidur tuh nggak ada. Itu semua ada makna-makna, bahkan ada informasi-informasi yang bersifat geopolitik global itu dalam Al-Quran banyak, Pak. Ada surat Ar-Rum, kekalahan Romawi dan Persia, ya, di zaman Rasulullah. Siapa yang bisa membayangkan dua negara adidaya di masa lalu itu, Romawi dan Persia, bisa hancur berantakan? Itu sudah ada ramalannya dalam Al-Quran. 25 tahun setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ayat surat Al-Isra itu sudah turun sebelumnya dalam peristiwa Isra Mi'raj, sudah menubuatkan bahwa Romawi dan Persia akan hancur. Hancur, gak ada lagi sekarang. Bani Israel juga begitu. Janji Allah, qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Maka ketemu dengan ayat 7 surat Al-Isra di surat yang sama. Coba buka surat Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, wahai Bani Israel, kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Dikasih pilihan sama Allah. Kalau kamu ingin berbuat jahat, perbuatan jahat itu akan kembali kepada diri kamu sendiri juga. Kamu mau pilih yang mana? Mau berbuat baik atau berbuat jahat? Itu setelah Allah nyatakan di surat yang sama ayat 5 dan 6 tentang janji Allah sekaligus ancaman mereka binasa. Yang pertama, di zaman Rasulullah diusir dari Madinah, diusir dari Jazirah Arabia yang ada antara sungai Efrat dan sungai Nil, itu mereka terusir dari situ. Itu perintah Allah, ada di surat Al-Hasyr. Jadi surat Al-Ahzab, surat Al-Hasyr, surat Al-Isra ini semua bicara tentang geopolitik dunia seperti yang gambarkan sekarang ini, tentang terusirnya Yahudi dan mereka akan kembali kuat. Mereka banyak pendukung, mereka banyak harta. Itu disebutkan di sini, Pak. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kami akan kembalikan kekuatan untuk kalian Israel, Bani Israel. Kami berikan, kami supply apa? Amdadnakum bi amwal, harta, banyak dia. Bankir dunia yang paling sukses itu Yahudi. Di bidang insurance Yahudi, di bidang media Yahudi. Donald Trump Yahudi juga, menantunya Yahudi. Siapa lagi yang punya Facebook tuh? Yahudi juga. Ya. Einstein, sepinter-pinternya Einstein, Yahudi itu, dia nggak setuju berdirinya negara Israel itu. Ya. Kenapa? Karena bukan tabiat kita. Kita itu sudah jadi warga negara di masing-masing negara kok. Sudah nyaman di situ, ngapain pindah ke tanah yang antah berantah, kemudian kita disuruh bikin untuk menjadi satu bangsa. Loh, nation state itu kan tidak seperti itu. Ada banyak bangsa-bangsa, banyak suku-suku, berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika. Lah ini enggak, dia mau mendirikan nation state hanya khusus untuk bangsa Yahudi. Sama dengan agamanya, agama Yahudi tidak boleh dianut oleh bangsa di luar Yahudi. Itu kan doktrinnya begitu. Maka Tuhan menurut Yahudi adalah Tuhan yang bersifat nasionalistik. Yahweh itu Tuhan dalam konsep Yahudi, teologinya adalah Tuhan khusus untuk orang Yahudi. Coba bayangin, sorga khusus buat Yahudi. Maka kalau ada umat Islam yang mengkapling-kapling sorga hanya buat dia, itu Yahudi, itu bikinan Yahudi, itu ajaran begitu. Ya, nggak begitu. Ya. Makanya nggak ada istilah Tuhan dalam Yahudi itu Rabbul Alamin. Kalau kita kan Alhamdulillahi Rabbil, Tuhan segala bangsa, Tuhan seluruh alam. Ya. Bangsa-bangsa apapun berhak untuk mengenal Allah, mentauhidkan Allah, masuk Islam, silahkan. Kita terbuka, nggak menutup diri. Kalau Yahudi enggak,
enggak. Nah itu sekarang begitu, kenyataan sama. Dia mau bangun negara seperti itu. Agamanya nasional, negaranya nasional khusus buat dia, Tuhannya pun dibikin nasional buat dia aja. Gitu. Ya, ini penyimpangan yang luar biasa. Nah itu sebenarnya Al-Quran sudah ada. Dikembalikan kekuatan itu oleh Allah, diberikan harta, diberikan anak-anak yang banyak. Ya dulu kan jumlah Yahudi sedikit, sekarang udah berapa? 10 juta mungkin. Yang di Israel saja, yang sekarang di wilayah Palestina itu 9 juta. Belum yang di negara-negara lain yang masih diaspora. Tapi nggak sebanyak yang di Israel itu. Maka ada fatwa dari Al-Azhar, komisi fatwa di Tas Al-Azhar itu mengatakan warga pendudukan Israel yang ada di wilayah tanah Palestina, mereka bukan warga sipil seperti pemahaman kita sekarang. Mereka adalah perampas dan perampok tanah. Maka statusnya itu kafir harbi dia. Kenapa? Ketika orang menyetujui jadi warga negara Israel, berarti dia menyetujui perampokan. Nah itu sudah kafir harbi itu namanya ya. Itu fatwa Al-Azhar. Maka mereka itu berhak untuk diperangi. Maka ada perlawanan. Itu ulama sudah berfatwa sudah lama ya. Wa ja'alnakum aktsara nafira, kami jadikan untuk kamu pendukung yang kuat, pendukung yang banyak. Persis seperti sekarang. Coba apa pentingnya Amerika itu mendukung Israel sekarang? Wong negaranya juga sedang krisis, bangkrut Pak ya. Susah itu ekonomi Amerika sekarang. Kenapa dia mau bela-belain sekarang? Dia pengen rebound ekonominya, membangkitkan perang regional, kalau bisa perang dunia sekalian. Supaya apa? Dia dapat keuntungan, bisa rebound ekonominya dengan apa? Industri perang. Maka cuma dia keluarin sekian miliar dolar buat kirim senjata buat Israel, bagi dia kecil, ntar gua dapat lebih banyak. Ini cara berpikir kapitalis kurang ajar tuh begitu. Ya. Banyak pendukungnya nih sekarang. Nah, tapi Allah berikan pilihan, opsi. Kalau kamu mau berbuat baik, ayo ikuti Muhammad SAW. Berimanlah kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu yang menyelamatkan kalian. Tapi kalau kamu mau berbuat jahat, itu akan kembali kepada dirimu. Tapi ingat, fa idza jaa wa'dul akhirah. Kalau datang janji dan ancaman Allah yang terakhir buat Bani Israel, nggak ada lagi kesempatan mereka untuk bangkit. Terakhir mereka akan dibinasakan oleh Allah. Ingat ayat ini, ayat 7 surat Al-Isra, liyasu'u wujuhakum, maka hamba-hamba Allah yang kuat, yang perkasa, yang dulu mengalahkan kalian pertama kali, mengusir dan mengevakuasi kalian dari Jazirah Arabia, mereka akan kami bangkitkan lagi orang seperti itu, liyasu'u wujuhakum, untuk menyuramkan wajah-wajah kalian, waliyadkhulul masjidah, dan mereka umat Rasulullah yang kuat, yang gagah, yang perkasa, mereka akan kembali memasuki Masjidil Aqsa seperti mereka masuk dulu pertama kali. Ini janji Allah, bukan janji Balfour. Kalau orang melihat percaya dengan janji Balfour bisa terwujud, apalagi kalau Allah yang berjanji. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu yang ingin saya tanyakan, bahwa Yahudi keseluruhannya, bukan hanya Zionis yang tadi dari negara-negara Eropa, bahwa mereka kembali ke tanah itu dengan salah satu obsesinya adalah, bukan salah satu, utamanya, karena ingin mendirikan lagi Haikal Sulaiman yang konon katanya ada di bawahnya Masjidil Aqsa.
Dan satu lagi mereka mencari satu izim, satu jimat barangkali kalau orang kita dari Nabi Sulaiman. Kalau itu ditemukan dan dibaca, maka dialah yang akan menjadi penguasa negara. Apakah betul analisa seperti itu? Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Jadi klaim itu ada, dan itulah yang mendasari gerakan Zionisme internasional. Ya. Jadi kebangkitan bangsa Israel, Bani Israel itu di dalam Talmud adalah diantaranya dengan satu ciri, satu tanda bahwa mereka akan mengembalikan kejayaan kuil Sulaiman, Solomon Temple. Katanya Solomon Temple itu dulu adalah pusat atau istana kerajaan Sulaiman ketika dia berkuasa. Ya. Tapi kenapa disebut kuil Sulaiman? Ini yang menjadi perdebatan, pertanyaan. Dan di mana lokasinya? Tidak ada yang tahu. Kalau diklaim Haikal Sulaiman itu ada di reruntuhan di bawah Masjidil Aqsa, itu sampai sekarang tidak ditemukan bukti-bukti arkeologisnya. Mereka udah gali itu, dibikin terowongan dari tembok ratapan. Kalau saudara pergi ke sana, ya, ke Yerusalem, ya, ke arah sebelah mana itu tembok ratapan? Pokoknya ini Masjidil Qibli yang kubahnya itu hitam, agak warna baja itu ya, agak perak hitaman. Itu dia di sebelah kanan kalau kita mengarah ke masjid itu. Itulah yang disebut dengan tembok burak. Tembok burak itu mereka namakan sebagai tembok ratapan. Ya. Nah, mereka sudah gali itu dari situ, terowongan. Cari bukti arkeologis sejak tahun berapa ya? Pokoknya sejak sebelum perjanjian damai yang di Oslo dan Madrid itu sudah dimulai. Makanya diprotes keras oleh otoritas Palestina. Ya. Apa yang disebut dengan Tahwidul Quds, Yahudisasi kota Yerusalem. Sebab apa? Al-Quds, kota Yerusalem, terutama Yerusalem Timur, di mana ada lokasi Masjidil Aqsa, itu tidak ada satupun artefak situs-situs Yahudi, tidak ada. Dia murni Islamiyah, peradaban Islam yang membangun itu. Ya, ada di luar itu situs-situs Kristen ada, seperti gereja Makam Kudus, ya, Church of the Holy Sepulchre. Itu tempat kelahiran Nabi Isa, konon katanya di situ. Yang dulu ya, kalau dalam riwayat versi Injil itu kan katanya bekas kandang domba ya, gitu ya, kira-kira begitu. Tapi dibangun gereja. Nah, di lokasi itu juga ada prasasti makam dia, makamnya Nabi Isa. Setelah disalib beberapa hari kemudian kan diturunkan, dimasukin ke kubur, katanya dikubur di situ. Nah, kemudian setelah itu berapa hari bangkit. Nah, itu ada tradisi namanya kebangkitan Isa Al-Masih, ya, itu ke versi mereka kan. Kalau Islam kan tidak mengenal itu. Islam mengenal Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah, dibawa ke langit. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, tidak pernah mati dan tidak pernah dikubur di situ. Itu versi Al-Quran. Ya, kita percayanya kepada Al-Quran, bukan itu, bukan yang tadi, ya. Itu saja tetap ada ciri Islamnya. Kenapa? Karena dijaga oleh wasiatnya Umar bin Khattab. Di depan gereja itu dibangun Masjid Umar, karena Umar pernah ditawari ketika penaklukan Baitul Maqdis untuk sholat di gereja tadi, Makam Kudus itu. Tapi Umar menolak. Kenapa? Enggak di Masjidil Aqsa. Waktu itu jadi tempat tempat yang kotor, tidak terurus, tidak terawat selama penjajahan Romawi, kekaisaran Romawi. Di situ enggak terurus, cuma jadi tempat kandang kuda. Kotor sekali, banyak sampah dan sebagainya. Itu jadi kayak tempat TPS, tempat pembuangan sampah. Ya. Maka Umar gak bisa sholat di situ.
Maka ditawarkan oleh Uskup Yerusalem Sepurinus untuk sholat di gereja Makam Kudus itu, tapi beliau menolak. Kalau saya sholat di situ, nanti umat Islam, pemimpin Islam setelah saya akan mengklaim tempat ini dan merobohkan bangunan ini dengan alasan Khalifah Umar pernah sholat di situ. Itu peradaban Islam. Maka dibuatlah masjid, lokasi halaman di depannya, beliau sholat di situ. Lalu kemudian setelah itu sekian tahun, sekian puluh tahun, 100 tahun, yang berapa ratus tahun kemudian dibangunlah masjid sebagai tanda bahwa umat Islam melindungi toleransi beragama bagi umat Kristiani di situ. Kunci gereja itu sampai sekarang dijaga, disimpan. Kalau orang Kristen mau ibadah di situ, itu yang buka itu orang Islam. Disimpan oleh keluarga Muslim selama turun temurun berabad-abad. Ya, atas perintah siapa? Wasiat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Baitul Maqdis kedua kali setelah dijajah oleh tentara salib dari Eropa. Ya, itu menitipkan, mengamanahkan kunci gereja Makam Kudus ini supaya tidak diambil atau tidak dibuat macam-macam lagi. Itu disimpan oleh keluarga Muslim yang tinggal di sebelah gereja itu. Turun temurun tuh berabad-abad tuh Pak. Dari zaman tahun berapa itu? 1187 sampai sekarang. Ya. Itu sama mereka, kuncinya itu disimpan. Jadi kalau tiap pagi itu dibukain sama orang Islam, coba bayangkan kurang apa toleransi beragama orang Islam itu. Itu gereja paling sakral di dunia, nomor 1 di dunia itu, tempat umrohnya orang Kristen, kira-kira begitu ya. Itu harus ke situ mereka. Ya. Itu yang jagain tuh umat Islam. Jadi semua itu situs Islam, bisa dianggap sebagai situs Islam gitu. Lah Yahudisasi tidak ada buktinya. Digali puluhan tahun sampai sekarang juga nggak ketemu itu apa yang disebut dengan reruntuhan Solomon Temple. Lah Nabi Sulaiman itu Pak, ya Bapak Ibu dirahmati Allah, supaya kita tahu informasi yang benar dari Rasulullah, itu tidak pernah membangun kuil. Yang dibangun oleh Sulaiman, soal istana kerajaannya di mana itu kita nggak tahu. Karena sudah ribuan tahun ya, udah nggak tersisa juga. Karena apa? Peradaban Yahudi, Bani Israel di Palestina itu memang tidak pernah menetap. Paling lama berkuasa itu cuma 80 tahun, setelah itu hilang, nggak ada bekas-bekasnya lagi. Makanya nggak bisa dicari arkeologisnya, bukti sejarahnya di situ. Ya. Nah, yang dibangun oleh Nabi Sulaiman sesuai sabda Rasulullah itu adalah Baitul Maqdis, membangun Masjidil Aqsa dipugar oleh Raja Sulaiman. Itu iya, ada hadisnya. Lamma faragha Sulaiman bin Dawud min bina'i Baitul Maqdis sa'alallaha thalathan. Ini hadis Ibnu Majah. Selesai pemugaran Masjidil Aqsa, Sulaiman putra Daud dia berdoa memohon kepada Allah 3 hal. Yang pertama, minta supaya keputusan hukumnya, dekret hukum yang ditandatangani oleh Sulaiman itu sesuai dengan hukum Allah, syariat Allah. Itu contoh pemimpin yang adil. Minta sama Allah supaya keputusan hukumnya tidak keluar dari syariat Allah. Mestinya begitu. Yang kedua, minta kepada Allah kerajaan, kekuasaan yang tidak ada lagi kehebatannya seperti yang dia miliki saat ini. Maka di dalam Al-Quran kan hebat tuh kerajaan Sulaiman. Ya, tentaranya itu burung, jin dan manusia. Itu bisa dikerahkan. Ya kalau Chronicle Narnia itu cuma hayalan aja. Ya. Film semua binatang bisa diperintah sama dia, nggak ada. Itu yang jelas itu Sulaiman itu burung, jin dan manusia itu tentaranya. Ya. Kemudian bisa membangun apa? Mahari bawa tamathila wa jifaning wa qudurir rasiyat dan seterusnya. Wah, hebat itu peradaban itu waktu itu. Itu nggak ada lagi sekarang. Ya. Nah, yang ketiga minta apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang ke tempat ini Masjidil Aqsa dengan tujuan dan niat, tidak ada niat kecuali untuk sholat di dalamnya. Aku minta kepadamu ya Allah agar dosa-dosa dia semua diampuni oleh Engkau.
Dua, kata Nabi Muhammad, dua permintaannya dikabulkan oleh Allah untuk Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, dan yang permohonan ketiga itu Allah kabulkan untuk umatku. Jadi kalau datang ke sana tidak ada niat dan tujuan kecuali untuk sholat di dalamnya, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin.